Siapa ini? Ini waktu kamu masih bayi. Lihat deh gemuknya kamu. Mama aja nggak kuat gendong kamu. Pas umur 8 bulan. Aku ingat waktu itu. Kamu baru bisa bilang mama. Pertama kali kamu bilang mama. Mama sampai nangis senengnya. Bu Kiao, makanan yang Anda pesan sudah dihidangkan, silahkan dinikmati. Kalau ada butuh apa-apa panggil aja kami. Oke, terima kasih. Sama-sama. Yang ayo kita makan. Oke. Mama juga nggak tahu kamu suka makan apa. Jadi pesen banyak macam, cobain aja. Yang suka makan banyak-banyak ya. Nona Chen mau ikut makan bareng nggak? Nggak usah, terima kasih. Nggak usah sungkan, banyak kok makanannya. Aku mau angkat telepon dulu. Halo, Halo, kamu di mana? Makanannya udah hampir matang. kita masih di luar. Apa? Aku. Sekarang aku? Itu Liang Wei kan? Liang Wei ini Qiaoyu. Yang ada di sini. Bukannya aku udah bilang nggak boleh ketemu Yang? Aku mamanya ketemu anakku sendiri. Tentu aja nggak masalah. Kamu sekarang di mana? Lagi makan malam bareng yang nanti malam. Aku pasti anterin dia pulang dengan selamat. Ayo duduk dulu. Liang Wei udah masak, aku suka masakannya. Oke. Aku ingat emang dia jago masak. Tapi seorang pria menghabiskan semua waktu dan tenaga untuk masak. Nggak aneh menurutmu? Menurutku sih. Pria yang lagi masak itu keren. Ya mungkin kita punya selera yang beda mungkin. Maaf, aku mau ke toilet dulu di. Jalan terus, terima kasih. Enak nggak? Suka yang mana? Suka makan ini. Suka makan ini, makan lebih banyak ya. Bisa ajak ayah ikut makan. Kita sudah janji. Senang susah bersama. Aku nggak mau makan enak sendirian. Aku juga mau ayah makan enak. Tapi ayah bisa masak sendiri. Nggak boleh makanan enak harus dibagi. Kasih ayah juga. Oke, habis kamu makan. Kita bungkusin buat ayah. Pulang kasih ayah ya. Oke, biar ayah juga bisa makan. Makanan enak. Yang pintar sekali. Kamu benar-benar ibuku. Tadi kan sudah tanya, mama juga sudah kasih lihat. Foto-foto dulu. Kenapa mama pergi? Sama ayah. Kamu tahu nggak aku kangen banget sama mama? Kenapa mama ninggalin aku? Mama nggak pernah ninggalin kamu. Mama juga selalu kangen sama kamu. Mama janji, nggak akan pergi lagi. Oke? Ayah? Kamu masih kecil, banyak hal yang belum kamu mengerti. Mereka cerai ya. Yang? Kamu ingat satu hal. Apapun yang terjadi antara mama dan ayah, kami berdua tetap sayang sama kamu.
Rongshuan. Lagi ngapain? Gak apa-apa, kerjaan lagi banyak. Kamu juga jangan terlalu capek, kerjaan gak ada habisnya. Aku ngerti. Asisten Yo sudah pergi beberapa hari. Gimana kalau aku cariin asisten baru? Gak usah, masa adaptasi baru. Butuh waktu lama. Aku Kamu gantiin Yoran gimana? Kamu harus urus bagian model, masih banyak hal penting lain. Oh ya, ada stasiun TV. Nemuin kita berdua buat wawancara, aku udah terimain. Jangan tolak saja. Tapi aku sudah janji dan kita berdua pergi wawancara bersama, itu juga bantu buat Yiren. Kedepannya wawancara seperti ini tolak saja, aku kurang suka. Terima wawancara seperti ini kalau memang tidak bisa ditolak. Carikan alasan untuk menundanya. Ya sudah. Aku beli tiket bioskop, kita berdua nonton bareng yuk. Tapi beberapa hari ini aku tahu kamu sibuk kerja, makanya aku mau ajak kamu buat santai. Kamu sudah lama nggak nemenin aku. Baiklah. Ada air di mobil nggak? Ada di laci. Ini kamu yang beli ya? Jelek banget. Kamu gak merasa ini lucu ya? Aku selalu kira kamu suka tipe kayak Iron Man. Ternyata seleramu berubah. Seleranya orang memang selalu berubah kan? Selamat ulang tahun. Ini buat kamu. Apa ini jelek banget? Ayolah, mereka berdua lucu banget. Kok bisa sih bilang mereka jelek? Seribu 664 A 6041. Ayah, Bisa bantu antar dia dulu ke atas enggak? Yang kita ke atas dulu yuk. Kamu mau apa? Ibu lihat anak sendiri, salah apa? Dulu kamu yang tinggalkan dia, sekarang kita hidup baik-baik. Kenapa kamu ganggu kita? Hidup baik-baik, kamu tinggal di rumah orang lain. Ada masalah apa dulu kamu nggak pernah peduli yang? Kenapa sekarang tiba-tiba balik? Aku tahu aku sudah salah, aku juga tahu kamu benci aku. Tapi aku tetap ibu anak ini. Aku peringatkan kamu jangan muncul lagi. Cepat pergi. Pergi. ayah makan steak. Aku nggak mau. Lihat aku.
Dengar enggak? Lihat aku. Aku bilang ya mulai sekarang. Jangan sembarangan ketemu dia lagi, oke? Kenapa? Dengar dulu penjelasanku. Kamu ngapain sih yang sangat ingin bertemu ibunya? Kenapa tidak boleh beard Dan ini? aku minta kamu menjemputnya pulang, kenapa kamu malah membawanya ke tempat itu? Ibunya sendiri yang datang, yang penting itu ibunya sendiri. Apakah salah mengunjungi anaknya? Boleh, tapi aku tidak tahu soal ini. Jangan ribut. Yang. Kok bisa begini? Tunggu dulu. Maaf ya, suster. Aku ingin bertemu dengan atasan kalian. Aku minta anakku dipindahkan ke kamar VIP. Kamu mau apa? Anak sudah begini, kamu pikir dia masih bisa tinggal di sini? Aku ingin dia tinggal lebih nyaman. Ayo keluar. Kamu selalu bilang kamu akan menjadi ayah yang bertanggung jawab. Kamu akan menyayangi anakmu, kenapa? Kamu merawatnya sampai begini. Apa hakmu menuduhku? Apa hakmu menuduhku? Aku ibunya, tentu saja punya hak. Kita sudah cerai, apa hakmu? Kamu sudah pergi. Kenapa kamu masih kembali? Kalau aku tahu dia akan begini, aku tidak akan meninggalkannya. Apa maksudmu? Kamu tahu tidak selama ini aku sendirian merawat Yang. Kamu tahu tidak, aku setiap hari khawatir dengan Yang. Takut dia akan dibully. Kamu merawatnya dengan hati, hasilnya apa? Dia makan apa, pakai apa? Jangan selalu bicara uang, kamu terlalu materialistis, tidak semua kebahagiaan bisa dibeli dengan uang. Sampai sekarang kenapa kamu masih begini? Hanya materi yang bisa membawa kebahagiaan, bukan begitu? Sekarang kan kamu sudah punya pacar. Aku punya pacar atau tidak bukan urusanmu. Hari ini kamu datang melihat Yang dia jadi begini. Kalau lain kali kamu datang lagi, aku tidak tahu dia akan jadi apa. Kamu mengancamku. Tidak, aku hanya berharap kamu demi kebaikan Yang jangan ganggu kami lagi. Jujur saja, Yang benar-benar tidak membutuhkanmu. Silakan pergi. Hari ini kamu datang melihat Yang dia jadi begini. Kali ini kamu datang lagi, aku tidak tahu. Seperti apa dia akan berubah. Kamu mengancamku. Tidak, aku hanya berharap kamu demi kebaikan Yang jangan ganggu kami lagi. Halo? Bantu aku temukan pengacara hak asuh terbaik. Aku tidak akan mengantarmu ke atas, aku langsung ke rumah sakit. Hati-hati di jalan ya. Istirahatlah lebih awal. Selamat malam.
Pemimpin redaksi kamu datang. Apa ibuku baik-baik saja? Direktur utama masih koma. Tapi Dr. Shen bilang, bisa memutarkan musik untuknya. Besok aku akan membawa CD saat kembali. Mungkin. Direktur utama bisa cepat bangun. Nanti aku yang ambil, kamu tetap di sini merawatnya. Itu juga bagus. Pemimpin redaksi kamu sudah lama tidak pulang. Sebenarnya rumah yang besar itu. Direktur utama tinggal sendirian, sangat kesepian. Dia selalu berharap kamu bisa kembali. Kenapa tidak? Tahun 2014. Itu tahun Zhanyu mengusir ayahku. Di mana laporan keuangan ini sekarang? Apa rahasia di dalam laporan ini? Tahun 1997, tanggal 28 September, seluruh kota tertutup kabut, diselimuti hujan. Aku kehilangan suamiku. Duniaku seperti cuaca saat ini, dipenuhi awan gelap. Aku belum sempat sedih. Sudah harus mengeringkan air mata. Karena aku masih punya anakku. Anak laki-lakiku, dia baru berusia 6 tahun. Aku selalu ingat mata ketakutannya. Seperti langit sudah runtuh. Aku memandangnya. Aku tahu aku harus kuat. Aku tidak bisa membuatnya takut. Aku tahu mulai hari ini, aku ingin menjadi ibunya. Aku juga ingin menjadi ayahnya. Tahun 2000, 21 Oktober, hari ini aku pertama kali memukulmu. Kamu berkelahi dengan orang lain. Karena teman sekelasmu mengejekmu. Aku tahu anak dari keluarga single parent akan mendapat lebih banyak perhatian aneh atau simpati yang tidak pantas. Maaf, Nak. Aku memang bukan ibu seperti itu. Aku ingin kamu mengerti. Kamu sama seperti jutaan kehidupan lainnya, seperti biji dandelion yang terbang tersebar ke bumi. Jadi jangan berharap aku membesarkanmu dengan cara yang kamu suka. Aku akan melindungi sifat alamimu sepenuhnya, tapi aku juga harus mengajarkanmu untuk bisa mengendalikan diri, terutama saat kamu berubah dari anak kecil menjadi seorang remaja. Aku harus mengikatmu erat-erat, agar kamu tidak tumbuh bengkok. Di masyarakat yang aneh ini. 5 Februari 2008. Cuaca sangat dingin. Tapi senyum di wajahmu menyinari seperti matahari. Kamu tersenyum sepanjang hari. Sebenarnya aku tahu kamu sedang jatuh cinta.
Tentu saja kamu boleh jatuh cinta bebas, tapi aku tidak akan membiarkanmu menangis dan meratap dalam cinta. Kehilangan semua harga diri. Kamu harus selalu percaya bahwa kamu layak mendapatkan yang terbaik. Dan selalu belajar memotivasi diri untuk menjadi semakin baik. 1 September 2010. Kamu diterima di universitas, kamu penuh semangat, penuh pemberontakan terhadap penyakit masyarakat. Boleh mengkritik dengan berani tapi jangan mengeluh. Ambil tindakan, sekecil apapun itu. Saat aku seusiamu, aku bercita-cita menghasilkan 1 miliar, atau bahkan lebih, karena aku yakin kekayaan memperkuat negara. Saya sudah mewawancarai banyak pengusaha. Mereka mengubah pandangan saya tentang uang dan bisnis. Di Cina tidak kekurangan orang yang hanya berdiri di samping dan memberikan komentar. Saya harap kamu adalah orang yang bertindak. 28 September 2017. Rongshuan, sepertinya kamu semakin menjauh dariku. Tidak perlu pergi, pemimpin redaksi tidak ada. Pemimpin redaksi belum datang? Ya, sudah 3 hari tidak datang. Lalu dia pergi kemana? Kamu saja tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu? Mungkin bersama kakak Youran, bisa jadi. Harus kamu ketahui, kali ini berkat pengorbanan kakak Youran, baru bisa membantu Yiren melewati krisis ini. Kamu yang pertama kali menciptakan krisis negatif ini. Zhao Qian, kamu sudah bukan anak kecil lagi. Saya harap kamu bisa belajar berbicara. Ada hal yang harus dikatakan. Kakak Xian, apa yang kamu lakukan kamu sendiri tidak tahu. Saya rasa kamu benar-benar harus belajar dari ibumu. Belajar dengan baik. Saya sudah kembali. Bukannya kamu menunggu saya di rumah sakit? Ibunya sudah pergi. Jangan begitu, sekarang yang paling penting adalah membuat Yang senang, bukan? Kamu menyiapkan apa untuknya? Makanan yang dia suka. Saya yang buka pintu. Halo. Halo. Maaf, apakah ini rumah Bapak Liang Wei? Saya. Bapak Liang. Saya adalah perwakilan pengacara dari Nyonya Qiaoyu. Apa masalahnya? Begini. Nyonya Qiaoyu sudah menugaskan saya untuk mengajukan gugatan kepada Anda, berharap dapat mencabut hak asuh Anda atas anak Anda. Mencabut hak asuh saya. Ini adalah surat gugatan. Pengadilan Rakyat. Ini urusan keluarga saya, Bapak Liang. Saya harap Anda bisa bersikap rasional. Anda harus percaya. Pengadilan akan membuat keputusan yang adil. Hari ini Anda datang melihat Yang dia menjadi seperti ini. Kalau lain kali Anda datang lagi, saya tidak tahu dia akan jadi seperti apa. Apa maksud kalian? Jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan Nyonya Qiao secara pribadi, segera Anda akan menerima surat panggilan pengadilan. Tidak mengganggu lagi, selamat tinggal. Kamu tadi melihat. Dia memang seperti itu. Benar-benar pergi mencari pengacara. Yang lihat. Mainan yang Mama belikan untukmu ini. Seru nggak? Lihat dong, keren banget. Lihat sini. Halo, saya adalah Robocop nomor 3. Memiliki kemampuan sensor yang super kuat. Bisa merasakan. Rubik sudah begitu lama, buang saja ya. Barang yang sudah lama kenapa tidak dibuang? Ini hadiah ulang tahun yang Papa berikan tahun lalu. Papa bilang,
Asalkan kecepatan saya menyusun Rubik. Melebi papa di akan memenuhi satu permintaan saya. Saya berlatih setiap hari, tapi masih belum melebihi papa. Kenapa harus melebihi papa? Kalau begitu kamu beritahu mama. Permintaan apa yang mama bisa penuhi? Saya ingin papa memaafkan mama. Dulu setiap kali papa membacakan untuk saya surat yang kamu tulis untuk saya. Sebenarnya saya tahu surat-surat itu ditulis oleh papa. Saya tahu sebenarnya saya adalah anak yang dibuang oleh mama. Tapi saya tetap tidak bisa menahan diri untuk merindukanmu. Mama, Kenapa kamu membuang saya? Yang karena mama. Mama punya hal yang sangat penting. Hal-hal penting itu lebih penting dari saya. Bukan yang tidak lebih penting dari kamu. Papa kamu datang. Pelan-pelan. Papa kamu temani saya makan. Apa maksudnya mencari pengacara? Saya Raza APA, yang ingin saya katakan Sudah menjelaskan menjelaskan semuanya padamu. Kamu mengambil perkataan saya secara sepotong-sepotong. Kamu pikir dengan melakukan ini, bisa merebut Yang dari sisiku. Semua yang aku lakukan ini demi kebaikan Yang. Aku ingin Yang punya kehidupan yang lebih baik. Yang sudah berumur 6 tahun. Baru sekarang kamu ingat dia anakmu. Beberapa tahun lalu kamu di mana? Tolong bisakah kamu menjauh dari kami? Jangan ganggu kami. Aku tahu hal terburuk yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah meninggalkan Yang, jadi aku tidak mungkin membuat kesalahan yang sama lagi. Aku sudah memutuskan. Aku pasti akan memperebutkan hak asuhnya darimu. Oh ya, biaya pengobatan sudah kubayar. Sampai ketemu di pengadilan. Kamu kok datang? Aku lihat kamu beberapa hari ini tidak masuk kerja. Teleponmu juga tidak diangkat. Aku khawatir sama kamu. HP-ku mati beberapa hari ini, maaf bikin kamu khawatir. Kamu ngapain sendirian di sini? Pengen balik ke sini aja. Kalau gitu kamu nggak keberatan aku ikut di sini ya? Di sini mungkin kamu nggak terlalu nyaman. Di mana ada kamu aku selalu nyaman. Kalau kamu nggak ada waktu untukku, aku akan di sini menemani kamu.
Acara amal bulan Maret tahun 2014. Ternyata ada dana amal sebesar 35 juta yang hilang. Uangnya kemana ya? Sian. Aku tiba-tiba ingat kamarmu nggak ada air, aku ambilkan air untukmu. Oh, ternyata kamu di sini. Aku tadi ke kamar mandi. Cepat istirahat. Terima kasih, selamat malam. Asalkan aku bocorkan dokumen ini, keluarga Ye akan hancur. Tapi Rongshuan juga akan hancur, ayah. Aku sebentar lagi bisa membalas dendam untukmu. Tapi sekarang aku sedih. Aku mencintainya. Aku tidak bisa menahan cintaku padanya. Apakah aku benar-benar bisa mengambil semua yang dia miliki? Kamu bilang waktu itu acara jodoh yang bagus. Tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Bisakah kamu melakukan sesuatu yang bikin aku tenang? Bukan aku yang salah waktu itu. Kamu lihat siapa yang kamu janjikan. Kali ini kamu janjian sama om, lain kali sama kakek. Aku juga harus ikut. Kamu terlalu berlebihan, apa dia benar-benar setua itu? Aku berlebihan di mana? Dia kan profesor universitas. Sudahlah, lupakan saja masalah ini. Mama, biar aku pijat tanganmu. Ayo. Aku bilang, aku rasa lebih baik kita panggil Xiaogu ke sini. Aku cuma berpikir, dia selalu bersembunyi di bawah ini tidak benar. Kamu setuju tidak? Bukan mama aku kasih tahu waktu di restoran barat. Aku yang memanggilnya ke sini. Kalau kamu bicara sama dia, jangan bicara tidak jelas. Kamu harus bersikap baik sama dia. Kamu dengar tidak? Jawab aku. Kamu mama atau aku mama? Kamu mengajariku seperti ini. Mama kecil? Sudah tahu. Mama. Kamu setiap hari di bawah menunggu yoran kami ya? Iya tante, mungkin ada kesalahpahaman antara kita. Aku ingin menjelaskannya. Tidak perlu. Aku cuma ingin tanya satu hal jujur. Katakan padaku kamu suka sama yoran kami. Iya tante, aku mencintai Yoran. Aku ingin melindungi dan merawatnya. Tante, bisakah aku diberi kesempatan? Bukan begini. Kamu harus berpikir matang. Laki-laki dan perempuan itu beda, kamu tahu kan? Laki-laki di usia ini, kamu masih bisa mengejar cinta. Tapi untuk perempuan, dia lebih butuh pernikahan. Dan kamu bilang cinta romantis. Tapi pernikahan itu beda. Harus nyata ke kehidupan sehari-hari. Kamu lihat kondisi hidup keluargamu, lingkungan tumbuhmu. Berbeda dengan yoran kami. Aku cuma merasa kalian berdua mungkin tidak cocok. Tante, kekhawatiran dan pertimbangan Anda. Saya mengerti, mungkin Anda merasa
Saya belum cukup dewasa dan matang. Berpikir saya tidak bisa diandalkan, tapi percayalah. Sekarang saya sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab atas perkataan dan tindakan saya. Saya bisa membedakan cinta dan suka. Saya juga tahu perbedaan antara harus dia dan sekadar menuruti. Dan tahu apa itu sangat berhati-hati. Dan apa itu gegabah. Yang ingin saya katakan adalah saya mencintai Yoran. Cinta ini adalah yang sangat berhati-hati. Harus dia dan saya bisa bertanggung jawab. Bukan yang itu. Anda suka Yoran kami kan? Tapi masalahnya pernikahan ini adalah urusan dua keluarga. Bukan hanya Anda yang suka dia. Bagaimana dengan keluarga Anda? Anda berpikir begitu? Bagaimana orang tua Anda berpikir tentang pasangan Anda? Apakah mereka juga punya persyaratan? Bibi, setiap kata yang saya ucapkan, saya bisa bertanggung jawab juga untuk Yoran. Dan keluarga saya, mereka menghormati pilihan saya. Dan percaya pada pilihan saya. Jadi saya mohon Bibi, bisakah percaya pada saya sekali? Anda membuat saya kaget. Pergi. Bagaimana berhasil? Bukan tiba-tiba saya rasa. Siogu ini orangnya cukup baik. Mama kamu baik-baik saja. Bukan. Bagaimana bisa kamu begitu mudah berubah? Bukan, dia itu tipe yang semakin dilihat semakin suka. Saya semakin suka melihatnya. Mama. Baiklah, tidak bilang. Urusanmu kamu yang tentukan. Tapi satu hal, jangan berhubungan dengan Xiaoye lagi. Nanti itu, kembalikan uangnya padanya. Uangnya sudah saya siapkan. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Saya jual rumah. Kamu pulang. Kamu ngapain? Kamu pulang. Kamu bilang apa tadi? Aku udah jual rumah kita. Benar-benar kamu jual rumah kita. Siapa yang suruh kamu jual? Gimana bisa kamu jual rumah, urusan besar gini? Kok nggak diskusi sama aku dulu? Bukan ini rumah. Dari dulu aku udah pengen jual. Aku udah mikirin semuanya, dengerin aku. Jangan buru-buru. Uang hasil jual rumah sebagian buat bayar hutang Xiaoye, sebagian lagi kita beli rumah kecil di pinggiran kota. Kita punya tempat tinggal lagi, siap-siap. 2 hari lagi kita langsung pindah, nggak bisa. Rumah ini peninggalan ayah buat kita. Aku ini sebenarnya nggak berguna sampai kamu jual rumah. Bukan Yoran kamu ini. Kamu ngapain dengerin aku? Jangan sentuh aku. Kalau ayahmu masih ada, dia pasti setuju aku jual rumah. Yoran, kita kalah apapun jangan kalah karakter. Tahu nggak? Kamu ngapain? Jangan gini. Kamu ngapain sih? Kamu nangis kenapa? Maaf ya Bu. Udah gede masih bikin ibu khawatir. Kamu ini bodoh banget. Aku bilang ya, di dunia ini, kamu nggak perlu bilang maaf sama ibumu. Ngapain kamu? Ibu, jangan nangis, udah. Udah jangan nangis lagi. Udah nggak usah bilang maaf. aku pasti bisa cari uang lagi. Aku tunggu nikmatnya. Terima kasih udah kasih aku ketemu Yang. Kamu kan ibunya Yang pasti punya hak. Bisa ketemu dia walau begitu. Tetap aja aku harus bilang terima kasih. Sebenarnya aku datang hari ini. Ada permintaan yang gak enak, bilang. Tolong jangan rebut Yang dari Liang Wei. Kamu gak tahu di hati Liang Wei Yang itu penting banget. Kamu tahu kan aku ini ibunya Yang. Kamu juga seharusnya tahu apa arti Yang bagiku. Bagiku? Tidak ada ibu di dunia ini yang tidak mencintai anaknya. Tapi kamu pernah meninggalkannya, bukan?
Selama bertahun-tahun kamu tidak ada. Liang Wei sendirian. Berjuang membesarkan Yang Yang. Yang Yang adalah nyawanya dan sekarang kamu ingin mengambilnya darinya. Ini sama saja dengan mengambil nyawanya. Aku tahu. Kalian pernah saling mencintai. Karena beberapa alasan takdir kalian sudah berakhir. Dan tidak lagi bersama. Tapi bisakah kamu melihat atas dasar hubungan masa lalu? Memberi lebih banyak toleransi satu sama lain. Kamu sangat mencintainya bukan?